Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bab analisis UJT. Saya, Siti Abida, sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi ini, yaitu UJT seringkali digunakan untuk pengolahan data untuk mengetahui apakah variabel dalam data tersebut saling berhubungan atau tidak. Nah, metode ini juga menggunakan sebuah tabel yang disebut dengan tabel T dalam pengolahan datanya. Ada dua buah metode UJT yang dapat dilakukan. Yang pertama, yaitu UJT satu sampel atau one sample test, dan yang kedua adalah UJT sampel berpasangan atau paired sample test. Yang pertama, analisis UJT satu sampel atau one sample test merupakan bagian dari statistik parametrik karena berasumsi dasar yang harus terpenuhi, yaitu penelitian berdistribusi normal. Rumusan hipotesis penelitian dalam uji one sample test yaitu HO sama dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilai 75. HA, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Dasar pengambilan keputusan uji one sample test pertama, yaitu jika nilai sig 2 tilde atau lebih besar 0,05 maka HO ditolak. 2. Jika nilai sig 2 tilde kurang dari 0,5 maka HO diterima. Pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai T, yaitu jika nilai T hitung lebih besar T tabel maka HO ditolak. Jika nilai T hitung lebih besar T tabel maka HO diterima. Contoh kasus, seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Adapun nilai rata-rata hasil belajar ke-12 orang siswa tersebut adalah sebagai berikut. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tarisyakan materi selanjutnya, yaitu tentang langkah-langkah analisis UJT. Yang pertama, buka program SPSS, kemudian klik variabel view. Selanjutnya, isikan nama variabel dan ketentuan lainnya sebagai berikut. Selanjutnya, klik data view, lalu masukkan data nilai rata-rata hasil belajar ke-12 orang siswa di atas ke kolom hasil, seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga, langkah pertama kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Caranya, klik Analysis Descriptive Statistics Explore. Silahkan lihat gambar di bawah ini. Yang keempat, muncul kotak dialog Explore, kemudian masukkan variabel hasil belajar atau hasil ke kotak dependent list, lalu klik Plots. Yang kelima, muncul kotak dialog Explore Plots, lalu berikan tanda centang pada normality plot with test, kemudian klik Continue dan OK. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Yang keenam, perhatikan pada output test of normality. Keputusan uji normalitas berdasarkan output di atas diperoleh nilai Shapiro-Wilk sebesar 0,385 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar siswa yang aktif OSIS berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam uji one sample t-test sudah terpenuhi. Demikian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji one sample satu tes. Caranya klik menu analysis compare means one sample t-test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanutama Pratidina. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu poin kedua, analisis uji T-sampel berpasangan
atau paired sample t-test. Adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih dua mean dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama. Setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Uji ini juga disebut uji T berpasangan. Penentuan hasil uji paired sample t-test adalah sebagai berikut. A. Nilai signifikansi to-tailed kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Yang B, nilai signifikasi to-tailed lebih dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Peningkatan kekuatan otot kelompok perlakuan dengan pelatihan angkat dumbbell. Data hasil tes awal yaitu poin sebelum pelatihan angkat dumbbell dan tes akhir yaitu poin sesudah melakukan pelatihan angkat dumbbell. Data ini terdiri dari 15 sampel yang berdistribusi normal. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni akan melanjutkan materi selanjutnya tentang langkah-langkah melakukan uji T berpasangan. Yang pertama, buka program SPSS, kemudian klik variabel view. Selanjutnya, isikan nama variabel dan ketentuan lainnya sebagai berikut. Yang pertama, bagian nama kita kasih tes awal. Untuk type-nya numeric, untuk width-nya 8, desimalnya 2, label tes awal, values-nya non, missing non, kolomnya 8, aligned right, measure-nya scale. Kemudian yang kedua, kita beri nama tes akhir, type-nya numeric, width-nya 8, desimal 2, labelnya tes akhir, value-nya non, missing non, kolom 8, aligned right, measure-nya scale. Selanjutnya, klik data view lalu masukkan data yang sudah disiapkan. Kita tinggal copy paste, dimasukkan ke data view. Kemudian klik analysis, compare mean, paired sample t-test. Kemudian akan terbuka jendela paired sample t-test. Masukkan variabel dari sampel berpasangan pada kotak paired variabel. Pada kolom variabel 1, masukkan variabel pada kondisi pertama, tes awal, dan variabel 2, masukkan variabel pada kondisi kedua, tes akhir, kemudian klik OK. Berikut akan muncul hasil outputnya. Pada tabel paired sample statistik menunjukkan nilai deskriptif masing-masing variabel pada sampel berpasangan. Tes awal mempunyai nilai rata-rata mean 25,4667 dari 15 data. Sebaran data atau STD deviation yang diperoleh adalah 2,58752 dengan standar error 0,66809. Tes akhir mempunyai nilai rata-rata mean 29,8667 dari 15 data. Sebaran data STD deviation yang diperoleh 3,77712 dengan standar error 0,97525. Hal ini menunjukkan tes akhir pada data lebih tinggi daripada tes awal. Namun, rentang sebaran data tes akhir juga menjadi semakin lebar dan dengan standar error yang semakin tinggi. Tabel paired sample correlation menunjukkan nilai korelasi yang menunjukkan hubungan kedua variabel pada sampel berpasangan. Hal ini diperoleh dari koefisien korelasi Pearson bivariat dengan uji signifikansi dua sisi untuk setiap pasangan variabel yang dimasukkan.
Tabel Pirate Sample Test merupakan tabel utama dari output yang menunjukkan hasil uji yang dilakukan. Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikansi dua tailet pada tabel. Nilai signifikansi dua tailet dari contoh kasus ini adalah 0,001 dalam kurung P kurang 0,005, sehingga hasil tes awal dan tes akhir mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan statistika deskriptif tes awal dan tes akhir, terbukti tes akhir lebih tinggi. Dapat disimpulkan pelatihan angkat dumbbell dapat meningkatkan kekuatan otot. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.